listrik. Mudah-mudahan ini nggak ada masalah. Saya kira sangat sederhana ini. Dari UKP kok baca listrik yang 2 soal saya berikan. Carilah HKK sehingga FE merupakan UKP kok baca listrik. Kemudian Anda udah kerjakan, ada masalah itu? Nah, gimana? Udah ketemukan, tapi dicek ini ketemu enggak, tapi kita nalarnya nggak tahu gitu ya. Untuk 2/3 K kali 2/3 semua nggak ada masalah. Berapa dapatnya HKK-nya? Ada berarti berapa dapatnya? Setengah. Ini persis formulanya seperti contoh yang saya berikan minggu lalu kan. Formulanya persis sama seperti itu. Saya ada ini semua ya. Kemudian ini menggunakan apa? Barisan deret geometri. Dengan A-nya berapa? A-nya 2/3. Rasionya 2/3 gitu. yang lain dapat semuanya. Halo. Kamu udah dapat? Nah, nah coba kerjakan. Kamu dapat kerjakan. Saya khawatir motivasi kita. Masalahnya bukan di masalah geometri, bukan masalah statistiknya, justru di aljabarnya yang bermasalah terlebih dahulu. Langsung aja. Sigma FE mau diberikan sigma FE sama dengan 1 untuk 1 sampai dengan ya. Sigma FE FE main ada barisan mau satu aku punya aja. Aku punya mau satu main ada barisan sekarang. Kalau ketemu di sana kan nggak bisa pindah dari orang bisa. Itu ChatGPT itu kalau begitu. Nah, coba. Kalau ChatGPT setengah. Bukan, coba sekarang main Saya kerjain sendiri nggak setengah.
Lu ngangkatin apa demo bisa aman. Waktu guru mau. Anak Osman, wakilan Osman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum tersesat jauh, betul itu tadi. Ini dulu. Sebelum tersesat jauh capek kita menunggu banyak besar. Ini sudah. Apa yang kamu pikirkan? Kan? Sampai di sini apa yang dipikirkan? Dua yang lain jawab pendapat lihat perhatikan dulu. Ini apa yang dilakukan sampai di sini? Ini sudah benar. Sampai di sini. Halo. Ini sampai sini sudah benar, tapi ini salah penulisnya. 2/3K. Kan betul ya tulisnya? 2/3K kali 1 tambah 2/3 tambah 2/3 tambah 5. Apa yang terjadi? Itu apa? Pengulangan apa? Ini kan 2/3 maka 1 maka 2 maka 3 maka 4. Apa yang kita lihat namanya itu? Itu apa namanya? Deret. Jadi kalau deret, apa yang kita lakukan? Apa buat umum apa? Berarti gimana? Langsung pakai rumus tak hingga. Rumus tak hingga yang mana? Yang A per 1/n. Coba kan A1/n gimana? Kan S sama dengan Dari mana S-nya? S tadi Jumlah kan? Tak hingga Pak kan? Jumlah tak hingga dan dari mana A-nya? A-nya kan 2/3. Itu yang saya sebut tadi. Jadi ini kamu berpikir dari sini ke sini itu S, gitu kan? Iya Pak. Itu kan? Nah, Lu pikirin situ S, jadi 1 tambah S, gitu kan? tambah S. Aduh, ya Allah. Ini nggak biasa main aja baru. Kok lama nih? Hapus aja kalau itu pakai 1 tambah S sekarang. Gitu kan? 2/3 1 tambah S kan? Nah sekarang S kan tadi. Jangan-jangan masalah di S-nya. Deret apa? Deret geometri. Itu banyak yang main sama apa? Ini saya khawatir ini. Anda satunya bisa sharing nggak kalau dibagi gitu? Selesaikan S-nya, jangan usah tulis dulu. S-nya selesaikan dulu. Paham maksudnya? Yang cuma kerja. Kamu udah dapat S-nya. Kalau mau ada begitu, kan kerja dong. Kamu udah dapat S-nya, yang lihat tulis. Coba cari S-nya. Ini kayak mana ya SMA aja disuruh gitu. Otaknya kalau nggak latihan buku dia. Coba cari S-nya berapa? Kamu tahu S? Apa rumusnya? Deret geometri apa rumusnya? Nggak tahu juga. Nah, itu sakitnya di sana. Itulah sakitnya. A per 1/n. A per 1 kurang N. R kurang N. Masa itu susah. 1 kurang NR. Situ ya Allah Rahim. Nah, itu dia kan lebih lihat apa itu? Itu kan rasio 2/3. R itu apa? Rasio. Rasio itu apa? Berarti rasio itu apa berapa? Rasio itu apa rumusnya? Ini Ini yang baru. Rumus rasio apa? Suku ke 1, suku ke 2, suku ke 3. dibagi suku ke 1. Suku apa? Suku kedua dibagi suku ke 1. Kenapa tidak jadi sesama namanya mungkin kan? Sampai ke situ di predai Allah ya Rahman ya Rahim mahasiswa S2. Kok lama mikirnya Allah Rahman ya Rahim. Bentar, Pak. Hanya Allah.
Coba kamu tulis. 2 kuadrat bagi 2. 2 kuadrat bagi 2. Berapa? 2. Hah? Berapa? 2. Apa bedanya dengan itu? Iya. Ya Allah ya Allah. Nah, dari kamu masalah apa yang bercanda ini? Ya, paham. Berapa guys? 30. Allah berbi Allah ya Rahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Iya, apa. Berapa kali rasanya? Sudah cukup. Itu tinggal main-main sederhana aja. Ya, dapat ya juga. Membuat matematik itu nggak nyaman. Itulah tadi sakitnya itu di sana di belakang-belakangnya gitu. Lalu, nanti maksudnya rumus barisan nggak paham, rumus bukan nggak paham. Subhanallah itulah sakitnya di adabannya gitu. Makanya kalau disembuhkan dulu yang kecil-kecil itu, pokoknya jadi dosa besar, itu kan? Ini kenapa begini? Karena nggak biasa main-main gitu. Nggak melihat fenomena itu. Ini udah ngomong itu kan, dan selesai lebih gitu. Nggak terbiasa, nggak terlatih. Oke, saya lihat nilai yang kedua. Yang kedua berapa dapatnya? Perlu kita coba lagi. Yang kedua lebih rumit lagi daripada yang pertama itu. Agak lebih rumit lagi. Coba kamu, coba kamu. Coba. Saya nggak yakin saya Anda udah kerjakan. Gitu. Dan dapat udah gitu. Hapus semua. Ini ada yang nyambut saya. Itu juga enggak simpan. Nyambut semua. Ya. Bawa semua. Hapus semua. Ya. Berarti nggak di script nomor 2 ya Pak? Apa? Bukan di script nomor 2. Bukan kok. Bukan di script. Kenapa Karena bukan di X script? nya lebih besar dengan X sama dengan gitu. Yang itu menandakan di script sama di script kan dari X nya Pak. Iya, X apa positif kan? Baru itu kan di nomor 2 kan X nya lebih besar bukan X sama dengan 1, 2, 3 tak hingga. Kan lebih sama ya. Iya, kan X lebih besar dari 0. Berarti kan itu bukan di script. Oh iya, oh dulu nanti ya, biar dulu ya. Ya, nggak usah dulu, stop dulu karena saya belum masuk ya. Seharusnya continue deh ya. Oh iya, sudah stop. Tapi yang harusnya ada kerjakan, saya kasih tunjuk kemarin ya. Enggak, nanti biar aja dulu. Nanti kita coba. Saya arahkan dulu yang untuk continue. Udah ada saya kirim filenya yang continue. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke continue dulu ya. Saya lupa tadi. Perasaan saya kemarin saya mau ngasih diksi dan continue dua-dua. Baik. Yang untuk perbuatan continue. Nah, untuk baca continue
sama aja sebenarnya, tinggal hanya merubah tandanya aja. Baik. Nah, FKP pembaca kontinu itu pengembangan dari FKP pembaca diskrit. Yang dimaksud pengembangan itu hanya dengan merubah tanda. Dari definisinya tinggal merubah tanda menjadi tanda sigma menjadi tanda integral, gitu kan? Kemudian misalkan kalau ada ruang pembaca kontinunya E, definisinya fungsi f dari a ke r itu memenuhi sama tadi, jadi f e harus positif untuk setiap x a. Kemudian juga integral f e untuk batas a dan integral f e ke e harus sama dengan 1, sama seperti tadi hanya mengganti lambang sigma dengan integral. Nah, itu dinamakan FKP dari pembaca kontinu. Nah, jika pembaca kontinu milik FKP tadi, maka peluang suatu kejadian itu diberikan dengan rumus itu integral f e ke e untuk x a. Ya, baik. Kita lihat contoh sekarang. Nah, ini kita bukti aja lah, ya. Kalau A adalah himpunan X sedemikian sehingga X terletak antara 0 dan tanggal 3, itu ruang pembaca kontinu, dan F itu adalah fungsi dari A ke R yang didefinisikan Fx sama dengan E pangkat E untuk setiap X di A. Buktikan bahwa F merupakan FKP. Yang kedua hitung sama seperti tadi lagi, dan aja. Nah, kalau Anda lihat Fx sama dengan apa itu? E pangkat E. Salah satu dipenuhi enggak? Salah satu dipenuhi enggak? Tadi kan ada dua syaratnya. F ini harus positif. Salah satu dipenuhi enggak? Jelas positif kan? Kalau dari rumus itu kan tahu Fx sama dengan F positif kan? Itu ada jelas. Jadi salah satu sudah jelas dipenuhi. Jadi yang kedua harus kita lihat apa itu? Akan ditunjukkan bahwa integral f e ke e seperti tadi kan, harus ditunjukkan integral f e ke e harus ya, mainkan. Sampai pada mau instan kemarin sudah saya suruh kemarin untuk melihat rumus integral kembali. Coba lihat itu, Pak. Nah, udah saya kasih tahu kemarin. Coba lihat, jangan saya. Coba itu integral e pangkat min e. Oh, sama-sama. Integral dv kan integral parsial sama saja. Integral batas atasnya. Iya. Tak hingga bawahnya 0 itu ya. E pangkat min x dx. Ya. Kurang. Ya, yang tadi integral e pangkat min e beda kan? Iya, berarti Untuk 0 sampai tak hingga kan? berarti dari 0 sampai tak hingga E pangkat minus X dx. Ya, sederhana kan? Jadi integralnya berapa? Coba ini dulu, berapa integral itu? Sederhana ini sebenarnya. Untuk batasnya 0 sampai hingga. Integral E pangkat min E berapa? E pangkat min E integral kan? Halo? Ya Allah. Min E kan? Min E pangkat min E pangkat min E untuk batasnya 0 sampai dengan tahin kan masukkan lagi nilai batasnya. Berarti 0 tambah 1 kan selesai. Berarti dia sudah merupakan FKP. Yang kedua minta berapa peluang E kurang sama dengan 1. Nah, sesuai rumus tadi apa itu kita tinggal memasukkan batasnya integral f e ke e untuk batasnya 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. Kembali lagi. Tadi sudah diintegralkan min E pangkat min E untuk batas 0 sampai dengan 1. Tinggal diganti aja, gitu kan? Berapa dapatnya? Min E pangkat min E untuk batas 0 sampai dengan 1. Berapa dapatnya? E benar. Hah? E. E apa? Masa E? Hah? Min E pangkat min E. Min E pangkat min E, kita tulis semua. Min E pangkat min E untuk batas 0 sampai dengan 1 berapa? Disusun.
Berarti berapa? 1. Kok 1? Kan min E pangkat min E. Min E pangkat min E. E-nya diganti dengan berapa? Kan min E pangkat satu dulu. Min 1. Min E pangkat min X. min E pangkat min apa tadi? Min E pangkat min 1 kan? Ya. Min E pangkat min 1 tambah 1 kan? Ya. Jadi tambah 1, jadi berapa? 1 kurang 1 kurang E pangkat min E kan? Berarti apa? Min E. Ya. Oke. Selesai. Yang keempat. Contoh 2. Nah, contoh 2. Coba nulis semua lah. Saya masih ada waktu 20 menit. Coba cari semua contoh 2-nya. Misalkan A adalah himpunan 0, 1, 2, 3, sampai 4 ruang dari E. Nggak usah ini, Anda kerja aja langsung, nanti saya kirim ini filenya. Anda kerja aja langsung, biar cepat. Ruang dari E, apa namanya? Ruang dari pembaca E maksudnya ya. Ruang dari pembaca E, saya ganti dulu ya. Ruang dari pembaca E. Pembaca E. Oke. Dan F adalah Itu nggak diskret. dan tanda sulit kita dulu ya. Mana tadi? Kan ini ya. Oh iya ya, contoh Pak kan ini ya. Ya, yang ini salah saya tadi. Jadi misalkan A, apa tadi? A itu adalah hubungan X demikian X antara 0 dan 1 adalah ruang pembaca E. Jika X sama dengan KE kuadrat, untuk setiap X di A, carilah berapa harga K agar F itu merupakan FKP. Kemudian hitunglah berapa peluang X terletak antara min 1/4 dan 1. Sama seperti tadi lagi. Kata kuncinya apa? Integral KE kuadrat kan? Berapa integral KE kuadrat? Kamu berapa integral KE kuadrat? KE kuadrat berapa integral kamu? Halo? Integral KE kuadrat berapa? Dan dulu KE kuadrat berapa integral? Kalau di rumus integral apa? Integral E pangkat N berapa? Kok berarti saya tanya E pangkat N itu rumusnya apa? Integral E pangkat N rumusnya? Kok 2? Kok integral aja nggak tahu? Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Rumus integral apa? Enggak, kalau saya tanya ini. K sama dengan 1. Integral apa rumusnya? Integral E pangkat N dx. X pangkat N dx. Integral kan? Saya mau ngomong nggak tadi yang E pangkat min X selesai aja, udah ngomong gitu aja. Oh, malah bisa. Berapa Mira? Mira? Integral berapa? Integral KE kuadrat berapa tuh hasilnya? Integral KX kuadrat berarti 2 KX.
setengah X pangkat 3. setengah X pangkat 3. disederhanakan. Disederhanakan, jadi kan coba masukkan nilai 1 di itu kan Pak, terus batas atasnya. Jadi setengah dikurang 0, jadi K-nya sama dengan 1. K setengah, K sama dengan 2. Kan setengah X pangkat 3 kan Pak, masukkan nilai batas atasnya 1 yang atas itu. Anda pakai rumus yang mana kalau ditanya integral K kuadrat? Menyelesaikannya gimana? Integral apa itu? K dikali E kuadrat itu pakai apa? Bagaimana caranya? Tadi K dikali E kuadrat kan K E kuadrat kan? Iya Pak. Kalau integral kan berapa? K-nya nggak dikeluarkan dulu Pak. Hah? Nggak dikeluarkan dulu K-nya. Ya berapa hasilnya? Kalau saya kan saya keluarkan K-nya, jadi yang diintegralkan X kuadratnya. Jadi berapa? Kalau X kuadratnya diintegralkan jadi kan setengah X pangkat 3. Lalu kan itu kan ada batasnya kan Pak. Itu tinggal saya masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya 1 sama 0. Berapa dapatkannya? Jadi kan setengah kali 1 dikurang setengah X pangkat 0 kan 1 juga kan Pak. Jadi kan setengah kurang setengah. 1/3. Jadinya. Oh iya 1/3 ya. Kenapa jadi seperempat setengah? Oh iya setengah, oh iya. Allahumma ya Allah. Bukan ditambah Pak. Setengah 3. Fatal itu berpotensi tsunami itu. Itu yang saya wanti-wanti dari minggu lalu, belajar lagi gitu Pak Gurusnya. Jadi berapa dapatkannya? 3 kan? Sudah dimasukkan berapa dapatkannya? 3 kan? Kurang 1/3 itu. Jadi 1/3 K ini pangkat 3 digantikan 3 kan ya? Ya. Oke, sekarang integral. Integralnya yang masuk peluang yang kedua. Peluang terletak antara itu. Tinggal ganti batas saja kan, 1/4 sampai setengah kan? Integralnya sudah ada tadi. Integralnya jadi berapa? Nah, jadi dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Untuk batas 1/4 sampai setengah. Itu yang kedua, K-nya dalam memasukkan 3-nya masalah pakai KE kan? Kan 3 tadi K-nya, jadi 3 E kuadrat. 3 E kuadrat kan 3-nya ada nomor 1 kita K-nya tadi kan? Berarti 3 E kuadrat, berapa? Integral 3 E kuadrat? E pangkat 3 kan? Iya. E pangkat 3 diganti seperempat sampai setengah, selesai. Iya. Ganti untuk batas 1/4 sampai setengah. Berapa dapatnya? 1/8 tambah 1/64 ya? Iya, sudah selesai. Baik, selesai ya. Sudah. Lanjut ya. Saya untuk contoh case jadi kalau begitu Anda kerjakan yang lain tadi yang nggak jadi dari kamu maju tadi. Atau mau coba sekarang nanti saya ini dulu FKP bersama dulu ya. Halo, saya masuk ini nanti saya kirim Anda kerjakan soal yang tadi. Nanti saya kirim lagi. Nah sekarang kita masuk FKP. Contoh apa lagi? Ada contohnya lagi ya. Nah ini aja lah. Ini contoh berapa tadi kita bahas? Ya. 4. Sekarang FKP bersama. Anda sudah pernah bahas kan peluang gabungan kalau di S1 ya kan? Oke, kita lihat sekarang kalau A adalah ruang dari perubahan, ruang bersama dari X1 IPN. Kalau X1 IPN nya semuanya di split, nanti kita lihat di continue. Berarti A itu
maka fungsi F dari A ke dalam R itu adalah seperti tadi lagi, bagi F X1, X2 sampai Xn itu harus positif untuk setiap F di A. Yang kedua, sigma X1, sigma X2 sampai sigma Xn untuk F X1, X2 sampai Xn itu dinamakan FKP bersama, gitu ya. Nah sekarang sama dengan 1, harus punya 1 dinamakan FKP bersama dari 1 sampai Xn. Nah dalam hal ini jika A itu subset dari A, maka PA peluang A itu untuk FKP bersama tinggal ganti sama nalarnya seperti tadi juga. Kemudian juga PA akan jadi itu, misalnya saya hapus PA kayak enak. Jadi dalam hal ini X1, X2 sampai Xn semuanya kontinu. Maka fungsi F dalam hal kalau kontinu tadi yang diskrit ya, maka tinggal ganti aja integral sigma diganti dengan integral. Itu dinamakan FKP bersama untuk fungsi yang kontinu. Nah, baik. Kemudian catatan, di sini pun domain dari FKP dapat diperluas menjadi F pangkat N, jadi bukan hanya terbatas pada R saja. Kemudian dengan mendefinisikan itu Fx1 itu sama dengan 0 untuk setiap X1 itu di R pangkat N kurang A. Jadi sifat 2 di atas dapat diganti dengan rumus itu. Nah sehingga kita lihat sekarang contoh. Kalau A adalah ruang bersama dari 1, 2, 3, Y juga 1, 2, 3. Misalkan Fx-nya didefinisikan Fxy sama dengan 9 bagi 4 pangkat Y tambah Y. Buktikan bahwa F merupakan FKP. Saya review lagi Anda. Ini untuk Y1 udah pernah kita bahas. Untuk. Nah kita lihat sekarang dari rumus tadi jelas dia positif kan. Dari rumus tadi kan, kalau Anda lihat itu kan Fxy 9 dibagi 4 itu masih positif kan. Kita dibagi yang kedua akan ditunjukkan bahwa sigma itu sigma E dan dilanjut sigma E tadi itu adalah sama dengan 1 sama seperti tadi untuk FKP bersama. Untuk itu kita perlu buat tabel distribusi bersamanya dulu ya. Kita lihat itu untuk ini saya kira ini tidak ada masalah membuat tabel ini. Ada masalah? Enggak kan? Tinggal diganti aja untuk angka 1, X1, X2 ada berjalan gitu kan. Halo, paham ya? Ini kan tinggal diganti aja. Ini pangkat 2 ya. Pangkat 2, 3, 4, 5 di sini 3, 4, 5, 6, 4, 5 ada seterusnya gitu ya. Ini maaf ada titik-titik ini seharusnya ke bawah, tapi saya nggak ada efisiennya di bawah. Ini yang benar ya. Halo, paham maksud saya? Baik, kita lanjut. Nah sekarang tugas Anda kembali lagi ke rumus barisan deret tadi. Berarti Anda harus menghitung S1 atau Anda cari. Saya udah coret-coret itu dapatnya. Nah lihat S1 itu apa kita lihat tadi. 9 tambah 4 kuadrat ber 4 kuadrat tambah 9 tambah 3 kuadrat dan seterusnya. Ya, jumlah baris pertama, jumlah baris kedua, jumlah baris ketiga sampai terakhir jumlah baris ke K. Nah sekarang coba atau mau dicoba dulu. Coba hitung jumlah itu tadi. Ini yang diskrit ya. Jadi sigma mulai K sampai dengan K sampai atau kita coba jangan saya ini dulu. Tidak mau coba masih ada waktu ini lagi saya. Minta coba. Coba sama-sama kita bantu nanti. Biar enak. Tidak ada. Yang kedua, syarat kedua ya. Sigma Fx tadi ada sigma, tadi tulis saja sigma dari 9 per 4 pangkat E tambah Y. Agak lebih dari pangkat itu. Sigma dari delta sigma 9 per 4 pangkat Y tambah Y
satu kan, halo? Ya. Coba uraikan dari tabel tadi kita lihat tabel ini. Nah, tabel ini. Nah, selesai kan? Secara aljabar kan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sampai di sini apa yang anda pikirkan? Sampai di sini apa yang anda pikirkan dulu? 9-nya keluarkan, halo? Ya. Nah, 1/4 itu kan? 1/4 tambah 1/4 berapa tuh? Berapa? Iya, 9/4 kan? 9/4 bisa dikeluarkan, ya 9/4 itu yang aljabar itu. Kali 1/4. Nah, tambah 1/4 2 dan seterusnya. Ya, terus berapa tambah? Ini tadi berapa banyaknya? Halo, ini berapa banyaknya? 2, 1, 2, 3, berapa banyak K kan? Sebanyak K kan? Apa yang bisa anda katakan? Ini kenapa begini jadi bentuknya? Bukan K sekitar. Ini kan bukan K 1/4 ditambah 1/4 keluarga sigma. Dari sini kan? Sigmanya mulai dari 2 sampai K kan? Halo? Wah. Ini 1/4, coba kita lihat 1/4 tambah berapa? Sigma. Ini kan dari ini kan? Ini dari sini ke sini. Tadi kan keluarin 4/2. Apa? Keluarin 4 tadi. Enggak usah pakai gue ini keluarkan. 9/4-nya kan? 9/4-nya ya. Saya kira 9/4. Sigma. Oh iya. Terus 1/4 dan seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian 9/4 sigma. Ini 1/4 tambah. Ini kan ini jadi kan misalkan 1/4 tambah kalau Ini kan 1/4-nya tetap tambah. Ini kan jadi ini sigma kan? Sigma bentuknya nih. Bentuknya kan mulai dari 2 sampai sini kan nih. Halo. Buat di sini sigma sama dengan 2 sampai tadi. Dari bentuk 1/4 kan? 1/4 kali K kan? Kan K-nya tadi nggak ada 1/4 K kan? Nah, bisa. Halo. Bisa itu? Coba
kuat kan? Atau saya salah? Ya. Gimana? Berarti bukan kelas menengah 2 Pak? Kenapa Pak Karin? Untuk apa? Untuk yang mana? Dengan ini aja kan? Gimana? Ini kan karet ini apa artinya? Apa artinya kita kalikan dengan karet? Coba. Banyaknya sukunya tadi kan karet. Banyak sukunya. Banyak sukunya tak hingga. Berarti bawahnya ke kelas menengah 2 Pak? Dari mana kesemuanya kedua? Kan kita bawa daya kita sempat sederhanain bentuk ini, ya kan? Ini bentuk sigma. Kenapa kalau Ya, telusuri, coba telusuri lagi. Tadi bentuknya dari mana namanya? 9? Ini 9 kita keluarkan. Terus, Itu kan ini kan bentuknya kelas. nah, jadi 9/4 itu 9/4 kali sigma apa tadi? Sigma x sama dengan 1 sampai tak jelas. 9/4. Dan seterusnya. Nah, itu kan. Habis itu 1/4 tetap kita mau sederhanain bentuk ini. Kita karena bentuk tak indah, makanya muncul ke ini. Mulai dari x sama dengan 2. Iya, dari sini kayaknya sesaknya dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Nah, Sebenarnya dikeluarin. Sebentar aja. Kalau 3/4 bisa nggak? Tadi dijelaskan saya 3/4. 3/4 dari sini tuh, dari sini ini udah benar kan? Kemudian ini kan berapa banyaknya tadi sukunya? K kan? Bagaimana kita merubah bentuk ini? Coba aku sini. Coba rubah bentuk ini sehingga melibatkan K di dalamnya. Wah, maksud saya. Nah, coba ini. Nah, ini kan mulai dari 2 kan? 9 kali sigma. Nah, coba rubah bentuk ini, jangan ditambah-tambah lagi. Rubah bentuk ini menjadi apa? Bilang. berarti 1/4 1/4 ditambah 5. berapa? Kok 1/4? 1/4 apa? Tetap kalau kita nggak keluarin perempatnya, berarti 1/4 apa? Kok tetap? Ini nggak pakai kurunya. Tidak maksud kan merubah bentuk. Iya. Jadi ini 1/4 K untuk K-nya mulai dari 2 kan? Berarti kan 2 nih. Halo, ini 2 nih. Kan bukan 1 nih. Ya. Mulai 2 1/4 kali K kan? Selesai kan? Halo. Iya, betul. Betul itu. Halo, berarti betul. Bisa kita ubah bentuk itu? Bentuk ini bisa kita ubah jadi ini? Bisa kan? Enggak. Coba. Maka dari semua ini sama dapat bentuk ini. Nah, coba ubah lagi. Jadi ini keluarkan 1/4-nya. Jadi 9/4. Gimana? Sigma. Ya kan? Sama dengan Ya, karena berapa tuh? Nah, mulai dari 1 kan? ya. Ini keluarin dulu apa?
Ketika Anda rubah dari sini ini apa yang terjadi? Seperempat K atau apa? K itu apa? Jumlah. Kalau itu yang ini menyederhanakan bentuk di atasnya, jadi akan seperempat K. X-nya sama dengan 2, Y ini 2. Nah, selesai. Terus Habis itu kan dia tinggal masalah pengubahan bentuk aja. Karena bisa kita buat 9/4 sigma X sama dengan 2 sampai dengan K, yang sama aja bentuknya di atas. Sekarang mencari K. Cara cari K gimana? Kayak sama dengan 1 kan? FXI FXC sama dengan 1. Oh, udah kayak gini nggak? Harusnya lanjut ke K FX. itu nggak perlu dihitung itu kan Pak. Itu kan banyaknya suku kan? Iya, iya, Nah, itu iya. nggak perlu dihitung itu. Berarti udah kayak gini aja. Nah, ini kan baru X. Berarti lanjut ke Y ya kan? Kan kita mau enggak kayak FXI. Belum, ini baru satu kan? Ini kan jumlah garis pertama tadi kan? Ini tadi tabel ini ya menurut saya. Saya maksud tadi Anda dari ini dulu. Dan jumlah ini, nanti jumlah 2, jumlah 3. Itu kita jumlahkan semua harus sama dengan satu. Ini kan ini baru ini maksud saya. Ini jumlah baris pertama. Pak. Atau ini yang salah persepsi tadi. Jumlah baris pertama. Berapa dapatnya? Ini bukan ini ya, ini contoh dulu, ini belum ini ya. Ini bukan maksud saya tadi kita jumlah baris pertama, baris kedua, baris ketiga. berarti bukan ini. Bukan belum sampai ke situ. Di situ kayak yang Jumlah baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris ke K. Setelah dapat pola itu nanti baru kita ganti dengan kita jumlahkan dia harus sama dengan satu. Susah. Berapa salah sederhana tadi? Anak baris pertama tadi itu kan 9/4 maka 2 pertamanya kan? Itu kan? 40 maka 3, 4 dan seterusnya. Pangkat 3. Ini tadi udah benar. Ntar ketika ini dari sini kita ubah bentuk ini apa yang terjadi dari ini kayaknya di sini bermasalah. Coba kalau Anda keluarkan 4 akan terjadi konsekuensi. Iya, K itu berapa? K itu kan 1/4 maka 2 maka 3 maka 4 lagi kan? Tambah. Iya, satu. Ini dulu satu dulu. Ini nggak bisa dari ini baru baris pertama baris kedua. Ini dulu coba berapa? Coba tuliskan. Ini kalau saya pindahkan ke ini 9/4 maka sekeluarkan apa konsekuensinya terhadap si K? K itu berapa tadi? Kan 1/4 maka 2 tambah 1/4 maka 3 tambah 1/4 maka 4. Tuh. Nah, di sini kan ada 1/4-nya juga ini masih. Di sini kan? Nah, iya. 1/4-nya 1/4 maka 1 kan? Iya. 1/4 maka 1 kan? Nah, jadi kalau begitu 9/4 kali 1/4 tambah. Nah, ini udah kembali tadi. 1/4 tambah. Ada tambah sigma ini. Ini kan mulai dari 2 sampai 3. Tuh. Betul. Paham maksudnya? Nah, Berarti 1/4 tambah. yang udah ini. 9/4 tambah kan? Tadi kan ini. Jadi itu betul itu yang pertama. Sama dengan 2 Tiga dari 1/4 K. Oke, itu saya mau. Sama dengan 1/4 kan? Ini 1/4 tambah. Tambah. Kok K? Sigma dong. Kan K itu mulai dari 1/4 maka 1 maka 2 maka 3. Berarti sigma sama dengan 2 sampai dari apa? Dari penduduknya.
S1 di sini ya, jumlah baris pertama. S1 hingga S1 berikan S1. Coba main dengan S1. Coba tadi hubungkan dengan S1. Kayak kemarin ini, kayak minggu lalu. Kita tidak orientasi hasil di situ, bukan hasil yang kita dapatkan. Coba hubungkan ini secara aljabar untuk ini dengan bentuk S1. Ini kan S1 ini. Ini kan S1 tadi kan mulai 2 ya kalau itu 2, 3, 4 kan ini S1 berarti kalau saya repot jadi 1 tambah S1 1 berapa seperempat kan seperempat Pak 1 tambah berapa tadi seperempat S1 ya ini ada lagi ini udah habis udah hilang jadi ternyata setelah kita substitusi kan jadi 9/16 tambah ya 9/16 tambah nah ini sendiri kan S1 nah tambah seperempat S1 kan ini seperempat kali S1 nah ada nah terus apa yang terjadi S1 saja berapa jumlah kalau kita untuk seperempat K itu kan S1 nih nah itu berapa S1 nya sekarang berapa S1 nya yang lain berapa kamu dapat nah boleh ya. berapa S1 nya oh pakai ini langsung oh ya. Saya tadi menggiring Anda untuk satu persatu berarti baris pertama, baris kedua sampai baris ke K nanti kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan satu gitu boleh itu boleh juga oh langsung sekali pukul gitu oh gitu ya biasa kan dicoba lagi jadi ini tadi ini harusnya S1 nya dapat berapa dan dapat kalau kita cari S1 nya dapatnya 3/4 kan 3/4 kan S1 nya 3/4 yaitu jumlah baris pertama lalu selanjutnya ada cari jumlah baris kedua baik ini udah nah ini udah saya kerjakan sebenarnya tadi mudah-mudahan Anda bisa cek pendapatnya tadi nah, jadi kemudian Anda cari lagi jumlah baris kedua mungkin kalau yang tadi yang untuk cross check aja main-main dengan deretnya kemudian jumlah baris ketiga kemudian nah dari sini kita dapatkan jadi sigma itu lalu coba perhatikan saya dulu nanti Anda perhatikan jadi tadi nah jadi sigma ini tadi adalah S1 kali kita keluarkan aja tuh jadi dapatlah sama dengan 1 ini berarti bahwa F adalah FKP bersama dari FKI. Oke, ini ada lagi, maaf ini belum selesai soalnya saya belum buat tadi equation yang bermasalah di laptop saya tadi. Oh ini coba Anda tulis sebentar, ini saya belum selesai tadi ini soalnya Anda tulis karena ini saya equationnya bermasalah tadi. Itu yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 contoh berapa ini? Ini contoh 6 misalnya ya. Ini contoh berapa? Ini contoh 5. Ini contohnya ya. Kalau ditulis sebentar, saya nggak sempat equationnya.
Ini untuk contohnya, buktikan bahwa fungsi fxy untuk fxy ini 4. Ini equationnya begini ya. 4 berpangkat xye. Ini pangkat lagi. Pangkat xye lalu berpangkat lagi min y kuadrat. Min y kuadrat. Ini fx-nya. Untuk batas x-nya nota hingga y nota hingga ya. X nota hingga y nota hingga. Sedangkan 0 untuk x yang lain. Ya, udah ya. Nah, coba ini tadi pangkatnya 4 berpangkat ini, pangkatnya berpangkat lagi. 4 berpangkat xy berpangkat min x kuadrat min y kuadrat. Nah, diminta buktikan bahwa fungsi itu ini berikut mendefinisikan FKP bersama dari x dan y. Seperti tadi lagi kan. Jadi apa yang kita lakukan di sini? Buktikan dia positif, jelas ya, dari definisi jelas dia positif. Ya, jadi masalah yang kedua. Yang kedua apa yang kita lakukan? Jadi integral 4 berpangkat xy berpangkat min x min y dari dx dy untuk batasnya min minta hingga sampai hingga x-nya minta hingga y-nya minta hingga sampai lain. Itu yang harus Anda cari. Harus tentukan hasilnya sama dengan saat. Sudah. Nanti coba ya yang itu. Nanti saya pilih bentuknya. Tadi yang belum yang kamu maju jadi kalau mengerjakan ya. Yang kontinu saja udah tahu kan yang kontinu tadi. Yang kontinu tadi itu soal apa? Soalnya nomor 2 tadi ya. Apa tadi? Kx kali y pangkat min e nya. Nah itu pakai integral apa? Parsial ya. Integral u dv ya. Rumusnya apa? Integral parsial. Halo. Integral u dv gimana? Kalau itu misalkan apa? Coba lihat lagi soalnya saya share dan saya kirim. Jadi u-nya berapa? E. Du-nya du sama dengan e kan? U-nya sama dengan e, du sama dengan e. dv-nya berapa? V-nya berapa? dv-nya e pangkat min e. V-nya min e pangkat min ya. Anda selesaikan. Sekarang Anda tinggal mencari integral f(e) berarti integral f(e) 0 sampai ini kan e positif tadi ya, 0 sampai 1 kan, batasnya 0 sampai 1 ya. X lebih dari 0, berarti 0 sampai hingga gitu ya. 0 sampai tadi. Oke ya, nanti saya share ini saya kirim dulu atau sambil dulu aja saya kirim dulu ya. Udah. Yang belum tadi mana itu aja ya. Sambil dulu saya kirim ya.
Baik, izin ya. Assalamualaikum.